Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-161 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Marlon sebagai Kaki Tanpa Rawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Masud sebagai Wangsa Alemu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Kaki Tanpa Rawang dan Nini Ragarunting masih terus bertarung dengan sengitnya. Sementara itu, Arya Kamandanu mengintip dari balik rumpun belukar. Sekalipun dua-duanya sudah tua, tapi nampaknya mereka masih mampu bertempur dengan lincah dan gesit. Arya Kamandanu segera tahu bahwa dua orang tua itu bukanlah manusia sembarangan. Mereka tentulah dua orang pendekar yang tangguh dan pilih tanding. Ayolah sapi ompong, terimalah seranganku ini. Iya, ayo, teruskan seranganmu. Kambing pelet.
Tunggu dulu, tunggu. Tapi Ampong, mengapa kau berhenti? Apa tiba-tiba sakit pinggangmu kamu lagi? Biasa sedikit kamu. Tapi bukan berarti kau sudah memenangkan pertarungan ini, Kambing Peot. Alah, tapi Ampong, kalau kau masih juga belum mau menyerah, aku akan terus menyerangmu. Mengubermu, memburumu sampai kau roboh ke tanah. Nini Raga Runting tidak akan pernah puas sebelum bisa menggunduli rambut kaki tanpa rawang. Kau akan menggunduli kepalaku, iya? Jangan, jangan. Ya, kalau kepalaku gundul tentunya aku tidak menarik lagi. Dan kalau aku tidak menarik, kau tentu tidak akan jatuh cinta padaku lagi. Jatuh cinta? Kamu jatuh cinta pada sapi ompong seperti kau ini? Dunia ini belum kiat. Matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Kau jangan mimpi kaki tanpa rawang. Bercerminlah dengan baik. Berkacalah dengan baik. Rugi kalau aku sampai jatuh cinta padamu. Nenek Raga Runting, kau jangan mendustai hatimu sendiri. Aku sudah tahu sejak lama bahwa sebenarnya kau mencintai aku. Tidak tahu, Mal. Apa yang kuharapkan dari sapi ompong seperti kau ini? Kau itulah sebenarnya yang mencintai aku. Kau mengejar-ngejar aku. Kau memburu aku ke sana kemari. Dan kau kecewa karena ternyata aku tidak sudi melayani cintamu itu. Kaulah yang mengejar-ngejar aku. Kaulah yang memburu aku. Dan kau kecewa karena aku tidak sudi melayani uluran cinta kasihmu. Ngaco saja. Kaulah sebenarnya yang mencintai aku. Kau yang mencintai aku. Kau. Sudah cukup. Lalu tidak lucu. Sudah. Tak ada perlunya meneruskan omong kosong ini. Lebih baik kita lanjutkan pertempuran kita. Ini dia. Lihat apa yang sekarang ku genggam dengan tanganku ini. Wah. Agaknya selendang kuningmu yang butut itu masih kau pelihara dengan baik, Nini Raga Runting. Selendangku inilah yang akan melecut-lecut kulitmu hingga terkelupas. Nah, bersiaplah sapi ompong. Bagus. Bagus sekali. Waduh. Seranganmu sungguh dahsyat, Kambing Peot. Untung aku bisa sedikit berkelit. Kalau kau tidak segera menghindar, barangkali tulang lehermu sudah remuk. Aduh, remuk. Wah, kalau tulang leherku remuk, kaulah yang akan rugi. Sebab kau akan kehilangan aku. Kau akan kesepian. Kau akan menangis meraung-raung karena kesepian. Dasar sapi ompong tidak tahu diri. Waduh, Aduh, kau ini rupanya bersungguh-sungguh. Ini Raga Runting. Hampir saja ujung selendang kuningmu menampar wajahku. Kau pikir aku ini apa? Kau kira aku ini main-main? Jangan harap sekarang ini kau bisa meloloskan diri dari gempuran jurus-jurusku, sapi ompong. Kalau kau tidak bersungguh-sungguh, kau meremehkan aku. Kau pasti akan roboh terkena sabetan selendang kuningku ini. Wah, kalau begini, aku memang harus bersungguh-sungguh. Tapi, tunggu. Permainan kita selanjutnya harus adil ya, Nenek Raga Runting. Kau seorang laki-laki kaki tanpa rawang. Kau seorang bandot. Kau tidak punya hak untuk bicara tentang keadilan. Mana ada laki-laki berbuat adil? Di sepanjang usia aku belum pernah kulihat tindakan seorang laki-laki yang mencerminkan keadilan. Justru mereka selalu berbuat tidak adil. Sewenang-wenang terhadap kaumku, kaum wanita. Laki-laki hanya mau menangnya saja, mau enaknya saja. Dan perempuan selalu dijadikan sasaran untuk memperoleh kepuasan. Kau jangan hanya mencari buruknya saja, Nini Raga Runting. Tidak semua laki-laki seperti yang kau katakan itu tadi. Dan tidak semua perempuan mulia hatinya. Banyak itu kusaksikan wanita yang berhati culas, licik dan kejam terhadap kaum laki-laki. Nah,
Dari kata-katamu itu tadi sudah jelas membuktikan bahwa laki-laki hanya ingin menangnya sendiri saja. Laki-laki tidak mau disalahkan. Padahal sebenarnya mereka itu biang keladi penderitaan yang dialami kaum wanita. Kaum wanita hanya disuruh penurut, disuruh begini dan begitu, diperintah ini dan itu, disuruh setia, disuruh taat. Tapi justru kesetiaan dan ketaatannya disalahgunakan. Laki-laki memang makhluk buas, dan makhluk seperti itu hanya pantas untuk dihajar sampai babak belur. Tunggu. Aduh, tunggu dulu. Hah? Kalau kau ingin permainan ini diteruskan, kau harus mau berbuat adil padaku, Nini Raga Runting. Ya, kau sudah mengeluarkan senjata andalanmu. Masa aku harus melawan dengan tangan kosong? Aku pun harus bersenjata juga. Ya, nah lihat. Ya. Jadi kau masih juga menyimpan ikat kepalamu yang buruk itu, Sapi Ampong? Kau kira benda itu sudah kau jual ke pasar Noah? Kiranya masih kau pelihara juga. Aduh. Kau jangan menghina senjataku ini, kambing peot. Nah. Dan lagi, ikat kepalaku ini rasanya masih cukup bagus. Mengapa harus kujual ke pasar Noah? Kau ingin buktinya? Ya. Sudah agak lama kau tidak memperlihatkan ikat kepalamu yang sudah usang itu. Mana coba? Mana? Aku ingin tahu buktinya. Awas tuh. Awas. Kembali kakek dan nenek itu bertarung. Nini Raga Runting memainkan senjatanya yang aneh, yang bentuknya menyerupai sebuah berwarna kuning dan panjangnya kurang lebih 10 depa. Suatu saat, selendang ajaib itu nampak berkelok-kelok di udara bagaikan seekor ular naga. Ujungnya menyambar ke sana kemari. Dan setiap kali Nini Raga Runting menjejakkan kaki sambil mengibaskan selendang kuningnya, maka terdengarlah letusan nyaring yang disertai percikan api. Sementara itu kaki tanpa ruang berusaha membendung serangan lawannya dengan ikat kepalanya yang berwarna hitam legam. Ikat kepala itu bernama ikat kepala geledek. Maka demikianlah, ikat kepala geledek terus bertarung melawan kibasan-kibasan selendang kuning. Tingkat kepandaian dua orang tua itu cukup seimbang. Aku tidak bisa meramalkan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Tapi aku masih penasaran, mengapa mereka harus bertarung? Kelihatannya mereka sudah saling mengenal cukup lama. Tapi mengapa harus bertarung? Apakah mereka benar-benar bermusuhan? Ataukah hanya sekedar bermain sandiwara? Tapi apa maksudnya? Siapapun adanya mereka berdua, aku tetap mencurigai kehadiran mereka. Jangan lari kau, Sapi Ampong. Jangan lari. Kurang ajar. Kau memang pengecut. Kau laki-laki pengecut. Awas. Sampai seluruh dunia ini terbalik, aku akan mengejarmu. Aneh sekali perilaku dua orang tua itu. Mereka saling bertempur. Mereka saling menuduh dan memaki. Mereka saling membenci. Dan kelihatannya sudah sejak lama bermusuhan. Tapi mendadak salah seorang di antaranya menyudahi pertarungan dan kabur. Dan nenek yang bernama Nini Raga Runting itu kemudian menyusulnya. Apa maksudnya? Sepertinya aku tidak akan mampu menguraikan teka-teki yang dibawa dua orang tua aneh itu.
Panji? Panji? Ada apa, Panji? Mengapa kau menangis? Saya takut, Paman. Saya takut. Mengapa takut? Kau tidak usah takut. Bukankah kau berada di dalam rumah? Apa yang kau takutkan? Paman, lama sekali perginya. Saya takut, Paman. Saya takut sendirian berada di dalam gubuk ini. Sudahlah, sudah. Kau tidak usah takut, ya? Kau seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki harus belajar berani. Jangan menjadi anak cengeng. Jangan menjadi anak manja. Kalau kau tidak belajar berani dari sekarang, nanti kau akan menjadi pemuda pengecut. Dan pemuda pengecut bukanlah seorang laki-laki sejati. Paman kemana saja? Kok lama sekali baru kembali? Dengar, Panji. Agaknya gubuk kita ini sudah diketahui orang. Paman tidak tahu siapa mereka itu. Tapi mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Kau tidak boleh bermain-main terlalu jauh. Kau dengar kata-kata Paman? Iya, Paman. Saya dengar. Saya akan menuruti kata-kata Paman. Bagus. Nah, tentunya kau sudah lapar, bukan? Marilah kita makan malam bersama. Panji? Panji? Hei, Panji? Panji? Iya, Paman. Ada apa, Paman? Kau sedang memikirkan apa? Entahlah, Paman. Hati saya seringkali sedih. Saya ingat Bapak. Saya Ibu. Saya ingin sekali bertemu dengan mereka. Saya rindu sekali dengan Bapak dan Ibu. Di mana mereka, Paman? Di manakah Bapak dan Ibu? Apakah saya masih bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu saya, Paman? Arya Kamandanu tersentak. Dia sama sekali tidak menduga diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu oleh keponakannya. Untuk sesaat lamanya dia tidak bisa menjawab. Mendadak hatinya menjadi ikut bersedih. Kemudian pelan-pelan telapak tangan kanannya bergerak dan mengusap-usap kepala bocah di depannya. Panji, kau tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Ada hal-hal yang tidak bisa kau mengerti, sekalipun Paman ceritakan kepadamu. Panji, di dalam hidup ini, banyak hal-hal yang tidak kita senang, tapi justru harus kita alami. Kadangkala kenyataan itu pahit sekali rasanya, tapi itu harus kita telan juga. Semua orang mengalami begitu. Bukan hanya kau. Suatu saat nanti kau pasti akan mengerti. Sekarang ini, lebih baik kau pusatkan perhatianmu pada hal-hal yang lebih berguna untuk masa depanmu nanti. Kau harus rajin bekerja, rajin belajar ulah kanuragan, dan jangan sekali-sekali bermalas-malasan. Panji, kau sayang sama Paman Kamandanu, bukan? Iya, Paman. Saya sayang sama Paman. Nah, kalau sayang pada Paman, jangan lagi bertanya soal itu. Kau harus percaya pada Paman dan menuruti segala kata-kata Paman. Kau mau berjanji? Iya, Paman. Saya mau berjanji. Akhirnya Arya Kamandanu merasa lega karena bisa membujuk Panji Ketawang. Bocah itu sekarang sudah tidur lelap di atas pembaringannya. Arya Kamandanu mencium keningnya dengan penuh kasih sayang
kemudian menyelimuti tubuhnya dengan sepotong kain yang sudah usang. Setelah itu, dia melangkah ke arah serambi gubuk dan duduk memandang sana di sekitarnya. Malam semakin larut, bulan pucat mengambang di langit yang jauh. Mendadak Arya Kamandanu merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Hatinya merasa kosong dan hampa. Sampai kapan aku harus hidup dengan cara seperti ini? Rasanya hidupku semakin kosong. Apakah segala sesuatu yang kulakukan sekarang masih ada artinya? Masih ada gunanya? Meisin. Tiba-tiba aku ingat padanya. Di mana dia sekarang? Kasihan wanita itu. Adalah mencuci pakaian. Kemudian pakaian itu harus kau jemur di belakang rumah. Setelah itu kau harus memberi makanan semua ternak yang ada di halaman samping. Nanti Sampit akan mengajarimu bagaimana mencampur makanan ternak. Iya. Dan setelah itu kau harus membantu menjemur palawija di halaman depan. Cepat, letakkan sapu itu. Dan bekerjalah sesuai dengan perintahku. Iya, Nyai. Aku tidak lama, Nyai. Paling banter setengah hari aku sudah akan berada di sini. Aku hanya akan menagih hutang beberapa orang langganan. Setelah itu, aku akan mampir di pasar sebentar. Oh ya, Sampit akan kuajak. Kulihat tetangga itu mondar-mandir saja sejak pagi tadi, Kang. Siapa, Nyi? Tetangga kita itu loh, orang yang rumahnya di ujung jalan itu, yang mengaku paling kaya di desa ini. Saingan dagangmu itu, toh, Kang. Biarkan saja dia, Nyi. Jaran Lalian itu orangnya licik, cara dagangnya busuk. Biarkan saja dia. Pokoknya kita tidak bakalan kalah bersaing dengan dia. Lihat saja nanti. Nah, aku berangkat dulu. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multifikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Semangat Karimata, semangat Madura, sajikan musik dan informasi terkini. 10.33 Karimata. Pagi itu wajah Wangsa Alemu kelihatan cerah. Secerah langit yang tidak sedikit pun mengandung awan. Laki-laki bertubuh pendek gemuk itu menuntun kuda coklat berbintik-bintik putih menuju ke pintu halaman. Sampit mengikuti di belakangnya dengan seekor kuda berwarna hitam. Nampaknya Sepang buru-buru menghampiri suaminya yang sudah naik ke atas punggung kuda. Kau tidak membawa bekal untuk di jalan, Kakang? Tidak, Nyai. Aku tidak lama kok. Aku hanya akan menagih hutang beberapa orang langganan. Setelah itu, pulangnya aku akan mampir ke pasar sebentar.
Barangkali sebelum tengah hari nanti akan di rumah lagi. Ada apa, Nyi? Kok nampaknya wajahmu tidak begitu menggembirakan? Tidak, Kang. Aku hanya kesal. Tetangga kita itu kelihatannya semakin sombong saja. Kabarnya dia baru saja membeli 5 ekor kuda yang bagus-bagus. Pagi tadi, sudah berapa kali dia melewati depan rumah kita ini? Siapa yang kau maksudkan itu? Ya, siapa lagi kalau bukan tetangga kita yang rumahnya di ujung jalan itu, kan? Oh, mungkin maksudnya Ki Jaralalean, Tuan. Oh, Memang kabarnya dia membeli 5 ekor kuda yang bagus-bagus. Kalau dia mondar-mandir berkuda melewati depan rumah Tuan Wangsa Alemu, barangkali saja maksudnya ya hanya sekedar ingin pamer saja, Tuan. ya, biar saja dia itu. Cara lalian itu orangnya licik. Cara dagangnya busuk. Biarkan saja dia. Dibiarkan saja bagaimana, Kang? Apa hatimu tidak... Belum lama ini, dia membangun sebuah pendopo yang sangat luas. Kemudian, dia membuat pesta besar-besaran, memotong kerbau sampai 10 ekor. Semua orang diundang. Orang kota juga banyak yang diundang. Bahkan pejabat-pejabat kota Singasari banyak yang hadir. Iya. Hanya kita yang tidak diundang, Kang. Apa kau tidak malu? Tidak tersinggung? Cara lalian semakin sombong saja. Sepertinya dia mampu membeli seluruh bumi di Kediri ini. Aku semakin sebel kalau melihat tampangnya yang sombong seperti burung merak itu. Sudahlah, Nyi, sudah. Yang penting dia tidak mengganggu kita. Tidak mengganggu usaha dagang kita. Yang penting dia tidak merugikan kita. Kalau hanya menuruti panas-panasan begitu, wah, kita bisa kerepotan sendiri, Nyi. Sudahlah, jangan hiraukan orang itu. Sambit, ayo kita berangkat sekarang. Ya, Tuan. Aku pergi dulu, Nyi. Pekerjaanmu sudah selesai semuanya? Maaf, Nyai. Maaf. Saya belum bisa menyelesaikan pekerjaan saya, Nyai. Brengsek. Belum apa-apa sudah malas. Kalau kau mau tinggal di rumah ini, kau harus rajin bekerja. Kalau mau bermalas-malasan, jangan tinggal di sini. Baru saja tadi aku berkata apa padamu? Begitu bangun pagi-pagi, kau harus mencuci pakaian yang kotor. Setelah itu, memberi makanan ternak. Di samping rumah ini ada banyak macam ternak piaraan. Mereka semuanya harus diberi makan 2 kali setiap hari. Dan kaulah yang harus memberinya makan. Setelah itu, kau harus membantu menjemur palawija di halaman depan. Hei, kau dengar apa tidak sih? Iya, saya dengar, Nyai. Kau mau menuruti perintahku apa tidak? Saya mau. Hanya sekarang ini, tiba-tiba perut saya menjadi mulas. Rasanya badan saya agak kurang sehat, Nyai. Alasan? Kau kira aku akan percaya begitu saja mendengar keteranganmu? Mulas. Kau bukan mulas, kau bunting. Kakang Wangsa Alemu itu memang macam-macam saja. Orang bunting dibawa pulang ke rumah. Sekarang malah menjadikan kita semuanya susah. Kalau mau cari pembantu, ya cari saja orang yang sehat. Tidak percuma kita memberinya makan. Dia harus bisa bekerja di sini dan bukan hanya tiduran. Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Baiklah, saya akan melakukan apa yang menjadi tugas saya di rumah ini. Sudahlah, Nyai. Memang saya yang salah. Maafkan saya, Nyai. Maafkan saya. Sudah. Tidak usah minta maaf segala. Yang penting kau bisa bekerja dan mau bekerja. Coba. Aku mau lihat apakah kau orang yang bisa bekerja ataukah seorang gelandangan yang hanya bisa bermalas-malasan. Coba, aku mau tahu buktinya.
kita mujur hari ini, Sampit. Iya, Tuan. Belum sampai tengah hari kita sudah kembali. Semua langganan membayar hutangnya dengan baik. Benar, Tuan. Hamba juga heran loh. Sepertinya mereka gampang sekali mengeluarkan duit dari koceknya. Iya. Tidak biasanya mereka begitu kan, Tuan? Biasanya 2 atau 3 kali ditagih baru mereka mau membayar. Kok sekarang lain ya, Tuan? Nah, kau kan tahu sendiri, Rakita Lutung itu orangnya seperti apa. Iya. Dia kalau punya hutang paling sulit untuk membayar. Tapi tadi, buktinya, begitu kita datangin dia, langsung tertawa-tawa dan tidak segan-segan lagi mengeluarkan koceknya. Ki Bagawarsa juga begitu. Biasanya dia mengajak bertengkar dulu sebelum membayar hutangnya. Bahkan tidak jarang dia menyewa centeng untuk mengusir orang yang menagih hutang. Tapi apa yang dilakukannya ketika kita berkunjung ke rumah? Dia langsung menyuruh kita masuk. Kita malah diberi hidangan yang lezat. Kita makan sambil minum. Dan akhirnya dia pun segera mengeluarkan koceknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, memang hari ini kita mujur sekali, Sampit. Coba, Sampit, aku mau tanya padamu. Tanya apa, Tuan? Ya, kau tahu tidak apa yang membuat kita mujur hari ini? Apa ya? Iya, apa? Wah, hamba tidak tahu, Tuan. Menurut pendapat hamba, ya karena memang Tuan ya sedang mujur saja. Bukan begitu, Sampit. Kalau aku mujur sekarang ini, bukan tidak ada sebabnya. Kau boleh percaya, boleh juga tidak. Aku mujur sekarang ini karena perempuan yang bernama Rara Lamuri itu. Loh, apa hubungannya, Tuan? Ya, jelas ada hubungannya, Sampit. Tapi sudahlah, kau tidak perlu tahu. Nah, lihat, Sampit. Aku mampir ke pasar untuk membeli sebuah kain cita. Kain ini nanti akan kuberikan kepada Rara Lamuri sebagai hadiah. Bagaimana pendapatmu tentang kain cita ini? Bagus atau tidak? Bagus ya? Bagus sekali, Tuan. Kain cita itu halus sekali. Gambarnya juga indah. Ada gambar bunga-bungaan, ada gambar burung-burung. Wah, tentu harganya mahal ya, Tuan ya? Wah, itu sudah pasti. Barang yang bagus harganya tentu mahal. Tapi apa artinya kain cita seperti ini kalau dibandingkan dengan keuntungan yang bakal ku peroleh nanti? Tapi Tuan, apakah nanti ya? Gusti Putri tidak merasa iri? Sebab hamba lihat selama ini Gusti Putri pun tidak pernah mengenakan kain cita sebagus itu, Tuan. Jangan-jangan nanti Gusti Putri malah salah paham dan marah-marah. Iya, dia harus tahu mengapa saya lakukan ini. Kalau tidak kuberi penjelasan, tentu saja dia akan salah paham. Nah, sudahlah, Sampit. Ayo, kita teruskan perjalanan. Ayo. Nah, lihat nih, bagaimana pendapatmu? Apakah kain cita ini cukup bagus? Bagus sekali, Kang. Berapa ini harganya? Iya, harganya ya 55 kepeng. Memang bagus kain cita ini, Kang. Tentu. Waduh, buatannya sangat halus. Wah, gambar-gambarnya juga indah. Iya. Warnanya juga serasi. Buat siapa kain cita ini, Kang? Dengar ya, buat Rara Larvi. Apa? Buat perempuan gelandangan itu? Kau jangan main-main, Kang. Kau jangan membuat gara-gara denganku. Iya. Tunggu dulu, Nyai. Tidak. Aku tidak butuh pucukanmu. Aku tidak butuh. Nyai. Aku tidak terima, Kang. Tidak terima. Nyai, jangan teriak-teriak, Nyi. Malu kalau kedengaran orang. Biar saja orang-orang tahu. Kita tidak perlu malu. Buat apa malu, Kang? Repot nih. Pokoknya aku tidak terima. Kau sudah menghinaku, Kakang. Sabar, Nyi. Istrimu sendiri. Kau sudah menyakiti hatiku. Nyai. Oh, sakit sekali. Sakit sekali rasa hatiku ini. Sabar, Nyi, sabar. Aduh, aku belum. Aku kan belum menerangkan segala sesuatunya. Sabar, Nyi, sabar. Sabar apa? Bagaimana aku bisa sabar? Bagaimana hatiku tidak panas?
Selama ini aku sendiri sebagai istrimu, belum pernah kau beli kain cita sebagus ini. Selama ini aku hanya mengenakan kain cita yang biasa-biasa saja. Dan sekarang kau memberikan kain cita sebagus ini dengan harga 50 kepeng untuk perempuan itu. Kau tidak ngerti. Bagaimana aku bisa sabar, Kang? Aku ini manusia biasa, tahu? Iya, tunggu. Aku bisa saja bersabar, tapi kau jangan keterlaluan begitu. Tunggu dulu, Nyi. Tenang dulu. Aduh. Kau mau, apakah kain cita itu, Nyi? Saya robek-robek. Aduh, jangan, Nyi, jangan. Kain itu harganya mahal. Jangan dirobek. Aduh, bagaimana kok ini, Nyi? Daripada hatiku yang dirobek-robek, lebih baik kain sial inilah yang akan kukoyak-koyak. Jangan, Nyi, jangan. Sabar dulu, Nyi. Tenang dulu. Jangan marah-marah ya, Nyi, ya. Nanti aku jelaskan mengapa kain cita yang bagus ini harus kuberikan kepada Rara Lamuri. Nah, sekarang sebaiknya kau minum dulu ya. Kau minum dulu supaya hatimu kembali tenang. Supaya hatimu kembali menjadi dingin. Nah, minumlah, Nyi. Ayo, minum. Tidak. Aku tidak mau sudi minum. Minum saja sendiri. Baiklah. Kalau kau tidak mau minum, biarkanlah aku yang minum. Sekarang dengarkan, Nyi. Kau mau memujuk aku supaya tidak marah, Kakang? Ya. Tidak. Ini bukan bujukan. Ini juga bukan rayuan gombal. Apa yang akan kukatakan ini merupakan alasan yang sangat kuat. Mengapa aku sampai bermaksud memberikan hadiah kepada Rara Lamuri. Ini erat hubungannya dengan usahaku sebagai seorang pedagang palawija. Begitu, Nyi. Lalu, sebagai seorang pedagang, tentunya aku ingin supaya usahaku bisa semakin berkembang dan maju dengan pesat. Sekarang inilah kesempatan itu telah datang, Nyi. Kesempatan? Iya. Kesempatan apa, Kang? Iya, dengar sekarang, Nyi. Kalau aku mau menolong Rara Lamuri itu bukan tidak ada sebabnya, Nyi. Aku menampung dia di rumah kita ini karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Aku ingin usaha daganganku maju dengan pesat. Dan aku ingat, kakek buyutku pernah berkata begini kepadaku. Hei Wangsa Alemu, kalau kau ingin berhasil berdagang palawija, carilah seorang perempuan yang sedang hamil yang kebetulan sangat membutuhkan pertolongan. Tolonglah perempuan itu, tampunglah di rumahmu. Dan perlakukanlah dia sebaik-baiknya sampai suatu saat nanti bayinya lahir. Nah, begitu, Nyi. Itulah alasanku mengapa Rara Lamuri ku bawa pulang ke rumah kita ini. Bagaimana? Kau bisa menerima sekarang? Rasanya kepercayaan seperti itu aneh, Kang. Loh? Baru sekarang aku mendengarnya. Iya, memang. Yang namanya kepercayaan itu memang sifatnya aneh. Kadangkala sama sekali tidak masuk di akal. Tapi banyak buktinya. Kakek Wareng, kakek Canggah, buyut, kakek, dan bahkan bapakku semuanya menjadi pedagang palawija yang berhasil, Nyi. Dan tentu saja sekarang ini aku ingin mengikuti langkah-langkah mereka, para pendahuluku itu. Kang, tapi kau tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang lain, kan? Maksud apa, Nyi? Tidak ada. Tidak ada itu maksud-maksud lain. Tujuanku pokoknya hanya satu saja. Usahaku berdagang palawija berhasil. Itu saja. Dagangan mudah dicari, dikumpulkan, dan kemudian dibawa ke pasar, didagangkan, dan akhirnya laris terjual habis. Itu saja yang menjadi tujuanku. Oh ya, Kang. Kalau memang usaha dagangmu nanti berhasil, tentu kalian akan merasa iri ya, Kang, ya? Biar saja dia iri. Biar saja dia gigit jari. Kalau nanti dia membeli 5 ekor kuda, kita akan membeli 20 ekor kuda yang bagus-bagus. Nah, kita juga akan membangun pendapa yang luas 3 kali lipat pendapa milik Ki Jara Lalian itu. Dan kita juga akan membuat pesta besar-besaran. Kita akan memotong 30 ekor kerbau, 200 ekor bebek, dan 500 ekor ayam. Dan, lupa ya, kita jangan memotong berpuluh-puluh ekor kambing yang gemuk-gemuk. Semua orang akan kita undang. Semua langgananku akan kita undang. Kecuali keluarga Ki Jara Lalian. Nah, bagaimana, Nyi? Kau sekarang sudah bisa menerima, bukan?
kau tidak panas lagi kan? Tidak, Kang. Aku tidak marah lagi kok. Tidak panas lagi. Kalau memang... Ya, semua ini kau maksudkan untuk menambah harta kekayaan kita. Aku setuju, Kang. Aku setuju. Nah, Rara Lamuri, coba lihat. Bukankah kain cita ini bagus sekali? Iya, benar Tuan. Nampaknya kain cita ini halus buatannya. Iya, kau boleh mengambil kain cita ini untukmu. Tidak Tuan, jangan. Ayo, terimalah. Ambillah. Tidak apa-apa. Ini hadiah untukmu. Tidak Tuan, tidak. Saya tidak bisa menerima pemberian Tuan. Saya tidak bisa. Terima kasih Tuan. Jangan begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ayo, terimalah. Jangan takut. Istriku tidak apa-apa kok. Dia tahu semuanya. Kalau kau tidak mau menerima pemberianku ini, aku yang akan kecewa sekali. Tuan Wangsa Alemu, saya sudah merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuan telah menampung saya di rumah Tuan. Tapi, maafkan saya tidak bisa menerima pemberian Tuan. Bukan karena saya tidak menghargai Tuan. Sama sekali bukan. Coba, lihat dulu kain cita ini. Bukankah gambarnya bagus sekali? Kau pasti akan nampak lebih cerah kalau mengenakan kain cita sebagus ini. Warna kulitmu cocok sekali dengan warna kain cita ini. Coba, lihat dulu. Maaf Tuan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Pada saat sekarang ini, bagi saya bukanlah saat untuk bersenang-senang. Saya sedang mengalami kesusahan yang amat sangat, Tuan. Pikiran saya sedang kacau. Hati saya sedang gelisah. Seperti ini bukanlah saat yang tepat bagi saya untuk berpakaian bagus. Sekali lagi, mohon maaf, Tuan. Oh, jadi kau sengaja menolak maksud-maksud baikku. Kalau begitu, kau bersikap tidak bersahabat denganku. Aku tidak mempunyai maksud-maksud yang lain dengan pemberianku ini. Aku juga sudah minta izin pada istriku. Jadi, kau tidak perlu takut untuk menerimanya. Kami berdua, aku dan istriku, sudah bersepakat untuk menolongmu. Kami merasa iba melihat nasibmu. Kami ingin supaya kau bisa melupakan kesedihanmu dan sedikit mengalami kegembiraan. Tapi, kalau kau tetap tidak mau menerimanya, aku pun juga tidak bisa memaksa. Aku sudah berusaha membujuknya, Nyi. Tapi dia tetap menolak. Dia tetap berkeras menolak pemberianku. Aneh juga. Dia tidak mau menerima kain cita sebagus ini. Aneh juga perempuan itu kan? Memang aneh. Tapi mungkin dia merasa tidak enak saja. Kalau mungkin kau yang memberikannya, mungkin dia mau menerimanya, Nyi. Baiklah, Kang. Biar aku yang akan membujuknya nanti. Yeah. Kalau dia masih tidak mau juga, ya... lebih baik kain ini untuk aku saja. Kalau memang begitu, ya terserah, Nyi. Yang penting kita harus memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Yang penting, dia harus kerasan tinggal di rumah kita ini sampai nanti bayinya lahir. Pokoknya, kita harus usaha agar dia jangan sampai pergi dari rumah kita ini, Nyi. Tuan, ada apa Sampit? Kurang ajar. Kalau ada orang sedang sibuk ngobrol di dalam kamar, jangan langsung masuk, goblok. Itu namanya kurang sopan, tahu? Maaf, Gusti Putri. Maaf, Tuan. Hamba hanya ingin menyampaikan kabar penting. Tadi baru saja hamba bertemu dengan Ki Jara Lalayan di tengah jalan. Katanya Ki Jara Lalayan mengundang Tuan Wangsa Alemu datang ke rumahnya. Apa? Si kunyit jelek itu mengundang aku? Benar, Tuan.
Ki Jara Lalean adalah juga seorang pedagang palawija. Sebagai sesama pedagang palawija, Ki Jara Lalean dan bangsa Alemu bersaing dengan ketat. Mereka berebut dagangan di desa-desa, dan mereka berebut pembeli di pasar Singasari. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tali. Dalam seri ke-163 ini didukung oleh para pemain Masud sebagai Wangsa Alemu, Indra Hadi sebagai Sampit, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Purnomo sebagai Ki Jara Lalean, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Wangsa Alemu sebenarnya sangat kecewa karena Mesin menolak kain cita pilihan pemberiannya.
bersama Nyai Sepang istrinya. Dia tengah membicarakan persoalan itu di kamarnya ketika mendadak Sampit buru-buru masuk. Sampit melaporkan bahwa Ki Jaralaleyan mengundang Wangsa Alemu ke rumahnya. Katanya Wangsa Alemu akan diajak merundingkan sesuatu hal yang sangat penting. Ki Jaralaleyan adalah juga seorang pedagang palawija. Sudah sejak lama Wangsa Alemu dan Ki Jaralaleyan bersaing dalam usaha perdagangan mereka. Karena itu, Wangsa Alemu merasa heran. Apa maksudnya Ki Jaralaleyan mengundang ke rumahnya? Apa benar yang kau katakan baru saja tadi, Sampit? Iya, benar Tuan, benar. Ki Jaralaleyan memang berkata begitu. Iya. Dia mengundang Tuan Wangsa Alemu ke rumahnya sekarang juga. Kau harus hati-hati, Kang. Ki Jaralaleyan itu siapa? Dia itu kan musuhmu. Dia saingan dagangmu loh. Aku kenal dengan baik siapa Jaralaleyan itu. Aku mengenalnya jauh lebih baik dibanding orang-orang lain. Kita memang harus hati-hatinya. Bisa saja dia berusaha menjebak kita, menjatuhkan kita, Kang. Sampit, coba kau ulangi lagi. Iya, Tuan. Apa saja yang telah dikatakannya kepadamu? Coba, aku ingin dengar sekali lagi. Iya, Tuan. Dia berkata begini, Tuan. Iya. Katakan pada tuanmu, ada hal yang sangat penting dan juga sangat menguntungkan yang akan kubicarakan. Aku tunggu di rumahku sekarang juga. Iya, sebentar. Ada hal yang sangat penting dan sangat menguntungkan. Iya, Tuan. Apa maksudnya dengan menguntungkan di sini? Dia juga lalu menambahkan begini, Tuan. Iya. Katakan, Sampit. Katakan kalau tuanmu Wangsa Alemu menolak maksud baikku ini, ia akan rugi besar. Bahkan mungkin dalam waktu sekejap, ia akan gulung tikar. Wah. Kalau memang dia benar berkata begitu, berarti dia sudah mengancam kita, Kang. Aku mendapat kesan ya, ada nada ancaman di dalam kata-katanya itu. Iya, aku jadi penasaran, Nyi. Kalau saja yang mengundang itu bukan Jaralaleyan, tentu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi soalnya, dia itu orangnya licik. Dia tidak segan-segan. Dan sudah seringkali menggunakan siasat-siasat busuk untuk menjatuhkan lawan-lawan usahanya. Benar, Kang. Bahkan dia ya, seringkali menyewa centeng-centeng bayaran untuk menakut-nakuti pedagang kecil. Malah konon kabarnya ya, sekarang ini dia menjalin hubungan erat dengan para pejabat di kota Singasari. Kang, kau harus hati-hati loh. Jangan sampai kejeblos. Ya, jadi sekarang bagaimana, Nyi? Apakah sebaiknya aku tidak usah memenuhi undangannya? Begini saja, Kang. Kau boleh saja datang untuk memenuhi undangannya itu. Tapi ya, kau harus berhati-hati dalam pembicaraan. Kau harus dapat menimbang segala sesuatunya dengan untung rugi. Yang jelas, kalau dia mau mengajak kerjasama berdagang palawija, tolak saja, Kang. Itu pasti jebakan halus. Iya, baiklah, Nyi. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Aku harus datang memenuhi undangannya sekarang juga. Aku benar-benar dibuat penasaran. Adi Wangsa Alemu. Iya. Mari kita bicara-bicara sambil minum. Maaf, Kakang Jaralaleyan. Kebetulan aku sedang tidak haus. Silakan saja minum sendiri. Baiklah. Nanti kalau Adi Wangsa Alemu merasa haus, silahkan menuang sendiri. Iya. Sengaja aku siapkan tuak yang paling enak untuk menemani pembicaraan kita kali ini. Langsung saja pada pembicaraannya, Kakang Jaralaleyan. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bertamu di rumah ini. Banyak urusan yang harus kuselesaikan hari ini. Baiklah. Begini, Adi Wangsa Alemu. Iya. Aku ingin menawarkan suatu bentuk kerja. Apakah sekarang ini usahamu berdagang palawija merosot, sehingga kau merasa perlu untuk menjalin kerjasama denganku? Oh, bukan begitu, Adi Wangsa Alemu. Kakang, kalau kau mengundangku ke rumah ini hanya untuk
kau ajak bicara soal kerjasama berdagang palawija, maaf, aku tidak bisa menerimanya. Tunggu Adi Wangsa Alemu. Iya. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Sabar. Kau jangan berusaha membujukku, Kakang. Kita mempunyai cara berdagang yang berbeda. Aku dengan caraku sendiri, kau dengan caramu sendiri. Kita berjalan seperti biasa saja. Maaf, Kakang. Oh, tunggu dulu Adi Wangsa Alemu. Kau pasti belum tahu apa yang kumaksudkan. Sabar dulu. Nanti akan kujelaskan lagi. Memang, selama ini kita selalu bersaing dalam usaha-usaha perdagangan palawija. Itu sudah jamaknya, Kakang. Aku seorang pedagang palawija. Kau pun seorang tengkulak palawija. Kita sama-sama cari untung. Adalah wajar kalau kita bersaing. Yang penting kita bersaing secara sehat. Sudah. Tidak ada gunanya kita kerjasama. Jadi, tegasnya kau menolak uluran tanganku yang bersahabat ini? Iya. Jangan bicara soal persahabatan, Kakang. Kita mempunyai lapangan usaha yang sama. Kalau sekarang ini usahamu berdagang palawija menurun, mungkin ada kekeliruan yang harus kau perbaiki. Mengapa kau harus berpaling padaku? Adi Wangsa Alemu. Kalau aku mengajakmu kerjasama, sama sekali bukan karena usahaku sedang melorot. Kau barangkali juga sudah mendengar bahwa belum lama aku bisa membeli 5 ekor kuda yang bagus. Dan sekarang kau juga bisa melihat sendiri bagaimana keadaan ruangan pendopoku ini. Aku telah menghabiskan hampir 100 ringgit untuk membangun pendopo ini. Dan aku masih merencanakan menambah jumlah ternakku. Aku juga merencanakan membangun sebuah rumah lagi untuk anakku yang paling besar. Sudahlah, sudah. Jadi sekarang jelas semuanya. Kau sengaja mengundangku datang ke ruangan pendopomu hanya untuk mendengar kau pamer kekayaanmu, bukan? Oh, bukan. Bukan itu maksudku yang sebenarnya. Adi Wangsa Alemu. Sabarlah barang sedikit. Nanti kau akhirnya akan tahu juga apa yang kuinginkan. Adi Wangsa Alemu. Apa yang kumaksudkan dengan kerjasama di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdagangan palawija. Lalu kerjasama dalam hal apa? Adi Wangsa Alemu. Sebenarnya kalau aku ingin membuatmu celaka dan gulung tikar, hal itu bisa kulakukan dengan mudah sekarang ini. Jadi kau bermaksud mengancam aku, begitu, Kakang? Tidak takut, Kakang Jara Lalean. Aku tidak akan mundur sekalipun kau menyewa 10 orang centeng bayaran. Oh, tunggu dulu. Sabar dulu, Adi Wangsa Alemu. Jangan keburu nafsu. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaanku. Iya. Setelah itu barulah kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Apa benar sekarang ini kau menampung seorang wanita hamil di rumahmu, Adi Wangsa Alemu? Apa urusanmu, Kakang? Kau terlalu sembrono. Kalau saja hal itu kulaporkan pada pemerintah Kediri, kau pasti akan mendapat bahaya besar. Tunggu, jangan potong dulu kata-kataku. Kau pasti tidak tahu siapa sebenarnya perempuan itu, Adi Wangsa Alemu. Kalau saja kau tahu, kau pasti tidak akan berani menampungnya di rumahmu. Kau jangan mengada-ada, Kakang. Kau siapa dia? Kau tahu apa tentang perempuan itu? Dengar baik-baik, Adi Wangsa Alemu. Aku dapat membuktikan bahwa perempuan yang sekarang ini tinggal di rumahmu adalah seorang pelarian, seorang buron pemerintah Kediri. Kakang Jara Lalean. Tunggu dulu. Sabar dulu, Adi Wangsa Alemu. Kau boleh tidak percaya, karena memang kau tidak tahu secara persis siapa orang itu. Tapi lihat, aku dapat membuktikannya. Nah, Adi Wangsa Alemu, coba perhatikan baik-baik. Bukankah gambar perempuan yang tertera di atas daun lontar ini sama persis dengan perempuan hamil yang sekarang tinggal di rumahmu itu? Coba amati sebentar. Iya. Agaknya memang begitu.
Memang mirip sekali. Orang ini dicari-cari pemerintah Kediri, Adiwangsa Alemu. Orang ini sudah sejak lama menjadi buron pemerintah Kediri. Oh. Dia terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri. Oh, Kakang. Dan barang siapa bisa menemukan atau menangkap orang ini dalam keadaan hidup, maka disediakan hadiah 400 ringgit. Nah, bagaimana Adiwangsa Alemu? Bukankah hadiah itu cukup menggiurkan? Iya, cukup juga hadiahnya. Nah, kalau kau berminat untuk mendapatkan hadiah itu, kita bisa kerjasama, Adiwangsa Alemu. Aku mempunyai hubungan dengan pejabat di kota Singasari. Kita bisa mengatur segala sesuatunya. Iya. Kita bisa mengadakan perencanaan yang matang untuk menyerahkan perempuan itu ke tangan Tuanku Mantri Segara Winotan. Waduh, Kang. Kalau memang benar apa yang dikatakan Jara Lalean, wah, kita bisa celaka loh. Kita bisa dituduh melindungi seorang pelarian pemerintah Kediri. Iya, itu bisa diatur. Bisa diatur, Nyi. Semuanya tergantung bagaimana cara kita melapor. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita memang sengaja menahan perempuan itu di rumah kita, supaya dia tidak pergi kemana-mana. Yang kupikir sekarang ini ialah apakah memang benar perempuan itu adalah seorang pelarian. Loh, Kang. Bukankah Jara Lalean sudah memperlihatkan gambarnya padamu? Sudah, Nyi, benar. Tapi belum tentu perempuan yang sekarang tinggal di rumah kita ini adalah pelarian orang asing itu. Orang seperti dia itu banyak sekali terdapat di pesisir pantai Tuban. Mereka semuanya memang pedagang-pedagang dari negeri asing. Kukira kita harus memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai perempuan itu, Nyi. Jangan sampai kita salah lapor. Kalau sampai hal itu terjadi, kita justru akan celaka. Kita bisa dituduh mempermainkan pemerintah Kediri. Nah, kalau begitu, perempuan itu perlu diselidiki lebih lanjut, Kang. Iya. Kukira sebaiknya begitu. Sebelum melapor, sebaiknya kita mendapatkan kepastian lebih dulu. Ya, uang 400 ringgit memang cukup besar jumlahnya. Uang sebanyak itu memang bisa membuat ngiler siapa saja. Tapi kalau niatnya sangat buruk, ya, siapa yang mau menempuh cara seperti ini? Kang, soal perempuan itu serahkan saja padaku. Biar aku yang akan mendesaknya. Biar aku yang akan membujuknya. Agar dia mau mengakui siapa dia sesungguhnya. Ada apa, Nyi? Oh, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Aku hanya ingin berbincang-bincang denganmu sebentar. Apa kau sudah mau tidur? Tidak, Nyai. Saya belum ingin tidur. Nah, kalau begitu kebetulan sekali. Kita bisa ngobrol sebentar. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu padamu? Silakan, Nyai. Kalau memang saya dapat menanya, saya akan berusaha memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Begini ya. Kepada suamiku, kau pernah mengaku bernama Rara Lamuri. Apakah memang benar namamu Rara Lamuri? Iya, benar, Nyai. Nama saya memang Rara Lamuri. Mengapa kau tidak berterus terang saja? Apa maksud, Nyai? Kalau kau mau berterus terang, keadaanmu akan menjadi lebih baik. Siapa sebenarnya kau ini? Dan apa yang sedang kau alami? Kau mengatakan bahwa kau melarikan diri dari rumah suamimu. Kau mengatakan bahwa suamimu kejam, sehingga kau tidak tahan hidup bersamanya, ya? Apakah keterangan ini bisa dipercaya? Saya tidak berani berdusta, Nyai. Saya sudah memberikan keterangan yang sesungguhnya. Apakah keteranganmu itu berani diuji? Sekarang begini saja. Kalau
memang kau tidak berani pulang karena takut kepada suamimu, ya, biarlah kami yang akan mengurus. Kami akan melaporkan pada kepala desa di mana suamimu tinggal. Jangan, Nyai. Jangan. Tidak perlu. Biarkan saja. Mungkin memang sudah nasib saya, Nyai. Tidak bisa begitu. Kau harus memperoleh keadilan. Dan kami sanggup menjadi pelindungmu. Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima nasib saya. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit soal itu lagi. Aku tahu. Kau telah berkata tidak jujur. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau kau sayang pada dirimu dan juga pada anak yang sekarang kau kandung itu, wah, kau pasti mau berterus terang padaku. Percayalah, aku tidak melakakanmu. Benar bukan bahwa kau menyembunyikan sesuatu? Siapa kau ini sebenarnya? Dan apa yang sedang kau alami? Karena Nyai Sepang terus mendesak, akhirnya Mesin mengaku juga. Dia lalu menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya. Semenjak dia pergi meninggalkan negeri leluhurnya dan kemudian menjadi pelarian bersama suaminya di tanah Jawa ini. Dan selama menjadi buron pemerintah Kediri, suaminya yang amat dicintainya itu meninggal karena luka-lukanya yang amat parah. Selanjutnya dia menceritakan tentang apa yang dialaminya di desa Kurawan. Juga tentang aib yang dideritanya ketika berhubungan dengan Dwi Pangga. Nyai Sepang mendengarkan cerita Mesin dengan penuh rasa haru. Matanya menjadi basah. Dan mendadak dia merasa sangat iba melihat nasib perempuan malang yang ada di depannya. Jadi begitu ceritanya. Jadi namamu yang sebenarnya Mesin. Iya, Nyai. Nama saya sebenarnya Mesin. Para Lamuri adalah nama samaran saya, Nyai. Kasihan sekali nasibmu. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa ada seorang perempuan bernasib malang seperti kau, Mesin. Sudahlah, Nyai. Saya sudah menerima pada nasib. Apapun penderitaan yang akan saya alami, akan saya hadapi dengan tabah dan rela. Saya sudah pasrah, Nyai. Kalau misalnya sekarang ini Nyai bermaksud menyerahkan saya pada pemerintah Kediri, saya akan menurut saja. Saya tidak akan melawan, Nyai. Dan saya tidak akan melarikan diri. Tidak, Mesin. Tidak. Aku begini-begini juga seorang wanita. Aku tidak rela melihat seorang wanita dikejar-kejar seperti penjahat. Bagaimanapun juga, aku harus berusaha menyelamatkanmu. Mesin, kau tenang-tenang saja di sini, ya. Aku akan mengatur segala sesuatunya agar kau bisa selamat keluar dari rumahku ini. Kemudian bisa mendapat 4 persembunyian yang aman, Mesin. Bagaimana Kakang Jara Lalian? Begini saja, Adi Wangsa Alemu. Kita adakan pembagian tugas. Ya.
Kau tahan saja perempuan itu di rumahmu. Jangan boleh pergi kemana-mana. Sementara itu, aku akan berangkat ke Singasari malam ini juga. Iya. Aku akan segera melaporkan kepada Tuanku Mantri Segara Winotan. Lalu kapan rencana kita menyerahkan perempuan itu, Kakang? Mungkin besok pagi, Adiwangsa Alemu. Mungkin besok pagi-pagi sekali, aku sudah akan kembali ke Toyo Rungun bersama Tuanku Mantri Segara Winotan. Iya. Nah, pada saat itulah akan kita serahkan perempuan itu pada yang berwajib. Dan setelah itu, kau akan mendapat 200 ringgit dan aku 200 ringgit. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua makan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multifiltrasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Siapa saja, mana saja, selalu bersama kami. 1033 Karimata. Wangsa Alemu dan Kicaran Laleyan sudah memperoleh kata sepakat. Mereka bermaksud menyerahkan mesin kepada perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari. Malam itu juga, Kicaran Laleyan bermaksud menemui Mantri Segara Winotan di kota Singasari. Sementara Wangsa Alemu ditugaskan menjagai mesin di rumahnya. Malam semakin larut. Desa Toyo Rungun diliputi kesunyian. Bulan yang sudah tua timbul tenggelam di balik mega, membuat suasana malam menjadi seperti bagian dari sebuah cerita dongeng. Rumah Wangsa Alemu pun sudah sejak tadi terlelap dalam mimpi. Mendadak pintu ruangan tidur Nyai Sepang terbuka, dan nampak sebuah bayangan berjalan mengendap-endap. Sampit, buka pintunya, Sampit. Buka pintunya cepat. Sampit, buka pintunya. Buka pintunya, Sampit. Oh, Gusti Putri. Apa, Gusti? Aku mau bicara sebentar denganmu, Sampit. Aku butuh bantuanmu. Ya. Cepat, kau berpakaian dulu. Aku tunggu di serambi samping. Iya, baik Gusti Putri. Loh. Kok bisa begitu ya? Wah. Ini bisa merembet kemana-mana, Gusti Putri. Iya, memang. Kehadiran Nona Mesin di rumah ini memang bisa berakibat buruk bagi kita semua. Nona Mesin?
Oh, jadi dia sebenarnya bernama Mesin? Ya. Mesin itulah nama aslinya. Waduh. Kasihan sekali ya Nona Mesin itu. Seorang wanita hamil, tapi harus hidup terlunta-lunta seperti itu seorang gelandangan saja. Apalagi dia harus berlarian ke sana kemari, mencari tempat persembunyian untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit Kediri. Wah. Tidak sangka ya. Iya, memang menyedihkan sekali nasibnya, Sampit. Aku seringkali melihat seorang wanita hidupnya menderita. Tapi tidak seperti Nona Mesin ini. Iya. Karena itu aku bermaksud menolongnya, Sampit. Menolongnya? Menolongnya bagaimana, Gusti Putri? Apa maksud Gusti Putri? Rupanya kau masih belum jelas juga. Iya, belum. Begini, Sampit. Tuan Wangsa Alimu dan Ki Jara Lalean sudah memperoleh kata sepakat. Mereka berdua bermaksud menyerahkan Nona Mesin ke tangan pemerintah Kediri. Ya ampun. Mengapa begitu, Gusti Putri? Apa Tuan Wangsa Alimu dan Ki Jara Lalean tidak kasihan melihat nasib seorang wanita seperti Nona Mesin itu, Gusti? Kok sampai hati mereka berbuat begitu? Karena mereka mengharapkan hadiah 400 ringgit dari pemerintah Kediri. Oh, jadi ada hadiahnya, Gusti Putri? Iya, ada. Pokoknya, barang siapa yang bisa menemukan Nona Mesin dan menyerahkannya ke tangan pemerintah Kediri akan mendapat hadiah 400 ringgit. Maaf, Gusti Putri. Kalau misalnya Nona Mesin bisa ditangkap, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah Kediri? Ya, tentu saja dia akan segera diajukan ke sidang pengadilan. Karena dia terlibat peristiwa pembunuhan berdarah terhadap prajurit-prajurit Kediri. Dan kemungkinan besar, dia dihukum mati, Sampit. Mungkin saja dia akan dihukum picis di tengah alun-alun kota Kediri. Waduh. Ya ampun, Gusti Putri. Kasihan sekali kalau begitu. Lalu, apa yang akan Gusti Putri rencanakan? Begini, Sampit. Kita harus menolong Nona Mesin. Kita harus bisa membawa Nona Mesin keluar secara diam-diam dari rumah ini. Malam ini juga. Begini, Gusti Putri. Apakah itu tidak berbahaya sekali, Gusti Putri? Bagaimana kalau nanti Tuan Wangsa Alimu tahu? Tuanmu sekarang ini sedang tidur pulas. Dan kukira, saat inilah saat yang paling tepat untuk membawa Nona Mesin keluar dari rumah ini. Sampit. Iya, Gusti Putri. Malam ini juga kau harus pergi menemui Aki Luwuk, ya. Kau kenalkan siapa Aki Luwuk itu? Aki Luwuk. Maksud Gusti Putri, Aki Luwuk yang rumahnya di desa Kancipuri. Iya, Aki Luwuk yang pekerjaannya membuat bata merah itu loh. Kalau tidak salah, setiap hari dia mengangkut bata merahnya ke desa Hambal untuk dijual. Oh iya. Kukira kita bisa minta bantuan Aki Luwuk untuk membawa Nona Mesin keluar dari desa Toyorungun ini. Ada sesuatu yang akan kubicarakanmu. Soal apa, Nyai? Duduklah. Agaknya malam ini juga kau harus segera meninggalkan rumah ini. Salah seorang tetanggaku yang bernama Jara Lalean telah berangkat ke kota Singasari. Dia bermaksud melaporkanmu pada pemerintah Kediri. Dan kemungkinan besar besok pagi prajurit-prajurit Kediri akan datang ke desa Toyorungun. Aku khawatir akhirnya mereka akan bisa menangkapmu di rumah ini, Mesin. Iya, kalau begitu memang sebaiknya saya segera pergi, Nyai.
Saya tidak ingin melibatkan anggota keluarga di rumah ini. Mesin, kau tidak perlu cemas. Aku sudah mengatur segala sesuatunya. Apa maksud Nyai? Aku tidak rela melihat nasib seorang wanita yang diburu dan dikejar-kejar. Aku pun sangat menyesalkan tindakan suamiku sendiri. Dia juga terlibat dalam usaha komplotan ini. Dia mengharapkan hadiah 200 ringgit dari pemerintah Kediri. Dia menjadi tergiur jumlah uang sebanyak itu. Karena itu, dia mau kerja sama dengan Jara Lalean untuk menyerahkanmu pada pemerintah Kediri. Maafkan suamiku. Maafkan dia, Mesin. Tidak apa-apa, Nyai. Ini memang sudah nasib saya. Saya sekarang sudah pasrah. Saya sudah biasa mengalami keadaan seperti ini. Saya serahkan semuanya pada kehendak yang maha kuasa, Nyai. Mesin, hatimu sungguh mulia. Aku malu sekali. Aku malu dan menyesal karena telah berbuat kasar padamu. Ternyata kau adalah seorang wanita yang berperasaan sangat halus dan berhati lembut. Sudahlah, Nyai. Kalau memang begitu, saya harus segera bersiap-siap. Tunggu dulu. Kau tidak perlu buru-buru. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Aku sudah menyuruh Sampit untuk menghubungi seseorang yang bisa membawamu keluar dari desa Toyarumun ini dengan aman. Oh ya, bagaimana dengan perutmu? Apakah masih suka mulas-mulas? Tidak, Nyai. Sekarang sudah agak enak. Tadi saya bisa terlelap sebentar. Mesin segera membenahi pakaiannya. Nyai Sepang membantu memasukkan pakaian itu ke dalam buntalan. Tak lama kemudian, Sampit datang untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Bagaimana, Sampit? Kau bisa menemui orang itu? Beres, Gusti Putri. Hamba bisa langsung ketemu dengan orangnya. Kebetulan sekali, malam ini Aki Luwuk mau mengantar Batam Merah ke desa hamba. Kapan dia akan berangkat? Sekarang juga, Gusti Putri. Aki Luwuk sudah menunggu di tugu batas desa Kancipura. Bagus. Nah, kalau begitu, sekarang kau bisa berangkat, Mesin. Hati-hatilah di jalan ya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Saya tidak akan melupakan budi baik Nyai. Saya mohon diri, Nyai. Ya, Mesin. Pergilah. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa melindungi perjalananmu. Percayalah, Yang Maha Kuasa akan selalu memberkati umatnya yang tabah dan berhati mulia. Oh ya, ini ada sekedar bekal makanan untukmu di jalan nanti. Kau membutuhkan makanan di jalan. Dan ini, ya, ada sedikit uang. Terimalah. Kau bisa menggunakannya untuk keperluanmu di jalan nanti, Mesin. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Selamat tinggal, Nyai. Saya akan pergi. Ya. Berangkatlah, Mesin. Sampit akan mengantarkanmu sampai ke tugu batas desa Kancipura. Malam itu juga, Mesin dan Sampit pergi meninggalkan rumah Wangsa Alemu melalui jalan belakang. Nyai Sepang mengantarkan sampai ke pagar halaman. Setelah bayangan mereka lenyap di balik pohon-pohon, Nyai Sepang kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu, Sampit dan Mesin terus melangkah menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja mengambil jalan memutar, jalan yang dianggap lebih aman. Tak lama kemudian,
Mereka pun tiba di tugu batas desa Kancipuri. Mereka segera melihat cahaya pelita yang dipasang di bagian belakang gerobak kuda. Dan mereka pun melangkah ke sana. Ayo Nona Maisin, ayo cepat. Itu gerobaknya. Iya, Paman Sampit. Wah, maaf Kiluk, kami agak terlambat. Iya, aku sudah hampir tidak sabar lagi menunggu. Hampir saja aku tinggal. Mana orangnya yang mau ikut pergi? Ini Kiluk, ini orangnya. Nah, Nona Maisin, naiklah ke atas gerobak. Baik, Paman. Iya, kau berbaring saja di situ ya. Sudah, tiduran saja di situ. Iya. Jangan bergerak-gerak. Sampit? Iya. Ayo, tolong bantu aku. Iya. Tubuhnya harus ditutupi dengan jerami kering ini. Aku khawatir nanti sewaktu-waktu ada pemeriksaan di jalan. Iya, baik Kiluk. Maaf, Nona Maisin. Iya. Sudah cukup. Kukira cukup aman. Oh iya Kiluk. Ini upahnya 10 kepeng dari Gusti Putri. Iya, terima kasih. Nah, aku berangkat Sampit. Kasihan sekali Nona Maisin. Mudah-mudahan saja ia selamat di jalan. Mana badannya sedang kurang sehat, mana hamil, jauh dari suami. Ya, dan sekarang masih harus kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit Kediri. Tapi, ya, begitulah isinya kehidupan. Mudah-mudahan saja Nona Maisin tabah menghadapi gelombang kehidupan yang ganas dan menyeramkan ini. Selamat jalan Nona Maisin. Selamat jalan. Ayo, bangunlah. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kau bisa minum-minum dulu. Kita sudah sampai di mana, Tuan? Oh, jangan panggil Tuan ya. Panggil saja aku Kilu. Kita sekarang sudah mulai masuk ke desa Kacapiniran. Apakah desa Hambal masih jauh? Ya, masih cukup jauh. Kita masih harus melewati 5 buah desa lagi. Desa Kacapiniran, Desa Kapila, Kertayasa, Kukap. Baru kita sampai di desa Hambal. Kalau perjalanan kita lancar, besok menjelang senja, kita akan memasuki desa Hambal. Kilu, apakah desa-desa itu tadi cukup aman, Ki? Kau tidak usah khawatir ya. Aku kenal baik daerah-daerah di sini ya. Dan aku dibayar Nyai Sepang bukan hanya untuk membawamu pergi ke desa Hambal, tapi juga untuk melindungimu di tengah jalan ya. Kalau begitu, terima kasih sekali atas pertolongan Kilu. Nyai Sepang sudah menceritakan semuanya perihal dirimu. Katanya kau bertengkar dengan suamimu. Katanya suamimu itu kejam. Iya, benar Kilu. Suami saya memang kejam. Katu, saya tidak betah tinggal bersamanya. Saya melarikan diri dari rumahnya sejak kemarin lusa. Apa kau mempunyai sanak famili di desa Hambal? Ada Kiluwuk. Saya mempunyai seorang sanak famili. Walaupun sebenarnya sudah agak jauh. Lalu rencanamu kau mau tinggal di rumah sanak familimu itu? Ya, begitulah Ki. Tapi
Bagaimana nanti saja? Saya belum tahu pasti. Kau tidak mau minum-minum dulu? Tidak, Ki. Saya tidak begitu haus. Kalau begitu, kita teruskan saja perjalanan. Nanti kita bisa istirahat lagi untuk makan pagi di desa Kaca Piniran. Bagaimana bisa terjadi, Nyai? Celaka. Kita semua bisa celaka. Bukan soal 200 ringgit yang menjadi bagianku itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah kita berhadapan dengan pemerintah Kediri. Saya juga tidak tahu, Kang. Tiba-tiba saja tadi pagi, ketika saya menengok kamarnya, dia sudah tidak ada. Kau seharusnya membantu aku, Nyai. Kau harus menjaganya. Kau sendiri bagaimana, Kang? Kau sendiri tidur pulas. Aku kan juga ngantuk. Alah, sudahlah. Kita jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita cari jalan keluarnya, toh, Kang. Jalan keluar bagaimana? Ini persoalan gawat, Nyai. Si Mesin itu kan orang pelarian. Dia buruan pemerintah. Dan Ki Jaralalian sudah melaporkan hal pada pemerintah Kediri di Kota Singasari. Kalau sampai mereka nanti semua datang ke rumah kita ini dan tidak menemukan orang yang mereka cari, lalu bagaimana dengan kita ini? Kita harus bertanggung jawab terhadap kelalaian kita ini. Ya, kita kan bisa membuat alasan, kan? Membuat alasan? Yang kita hadapi ini pemerintah Kediri, bukan perorangan. Sekarang ini aku sedang menghadapi suatu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan dagang palawija. Keadaan kita ini sedang gawat. Salah-salah kita semua bisa masuk penjara, Nyi. Apa, Kang? Penjara? Waduh, kita kan tidak salah apa-apa. Kita tidak mencuri. Kita tidak nyolong. Kita tidak melakukan penipuan. Mengapa harus dipenjara? Ya, tapi kita bisa dituduh menyembunyikan seorang pelarian di rumah kita. Tuan! Tuan Salamu! Ada prajurit-prajurit Kediri datang menuju kemari, Tuan. Apa kataku? Wangsa Alamu kelihatan sangat gugup. Dia menjadi kebingungan. Lari ke sana kemari seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu rombongan prajurit-prajurit Kediri yang langsung dipimpin oleh Mantri Segara Winotan dan Ki Jaralalian sebagai penunjuk jalan sudah memasuki halaman rumahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh keluarga Wangsa Alamu? Dan bagaimana nasib Mesin dalam perjalanannya menuju desa Hambal? Silahkan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.